Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa di dalam tafsir surat-surat yang terdapat di Juz Ammah, yang mana kita sudah sampai ke pembahasan dari surat Al-Balad, yang mana surat ini dikatakan oleh para ulama ialah surat Makkiyah, artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dan ini merupakan ijma ataupun konsensus oleh para ulama, sepakat bahwa surat ini benar-benar diturunkan di periode Makkah. Kemudian kita langsung kaji di ayat pertama dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Para ulama memiliki dua pandangan dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa la di sini adalah hanya sekedar tambahan, dan ada juga yang mengatakan bahwa la di sini adalah la nafiyah atau la yang memiliki makna menafikan makna. Di sini apabila dikatakan bahwa la adalah zaidah ataupun tambahan, maka artinya ialah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan tanah ini atau negeri ini. Dan negeri yang dimaksud ialah Makkah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Makkah. Nah, adapun kalau misalnya kita artikan bahwa dia adalah la nafiyah, maka la yang ada ini ialah dia menafikan bukan sumpahnya, akan tetapi ada kalimat sebelum sumpah yang dinafikan, yang mana kalimat itu tidak disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah, ini penjelasan ulama terkait la. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Makkah, dan kita tahu bahwa tidak ada satupun yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai objek untuk sumpah kecuali itu adalah sesuatu yang agung di sisinya. Maka di sini ulama menarik kesimpulan bahwa Makkah adalah sesuatu yang mulia. Makkah adalah tanah yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan li'annaha mahbatur rahmat? Karena Makkah ini adalah tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yujba ilayya thamaratu kulli syai', yang mana semua makanan buah-buahan itu disuplai ke Makkah, dan itu terbukti. Makkah adalah negeri yang tidak punya apa-apa, kering, tidak punya air, tidak punya pepohonan, akan tetapi segala bentuk buah-buahan ada di sana. Dan ini termasuk kelebihan dari Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tempat yang mulia, tempat berkumpulnya umat Islam minimal setahun sekali untuk menunaikan ibadah haji. Allah jadikan Makkah, wabil khusus Ka'bah dalam hal ini ialah sebagai kiblat untuk kita semuanya umat Islam di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk kemuliaannya bahwa tanah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti berburu. Di tanah haram itu tidak diperbolehkan. Dan juga disebutkan bahwa Ka'bah dalam hal ini itu sejajar dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit keempat, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa Ka'bah adalah tempat tawafnya umat manusia, sedangkan Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat yang terletak di langit yang keempat. Dan itu sejajar dikatakan oleh para ulama kita. Maka dengan itu kemuliaan-kemuliaan ini, keistimewaan tersebutlah
yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Ka'bah atau dengan Makkah. Jamaah pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anta hillum bihadzal balad." Dan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hillun bihadzal balad. Hillun di sini ada beberapa makna. Pertama disebutkan bahwa hillun artinya halal bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tempat ini, yaitu di Makkah. Karena kita mengetahui ada riwayat pada saat haji wada yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah atau yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Ya, di dalam Fathu Makkah itu Rasulullah pada tahun 8 Hijriah pergi ke Makkah dari Madinah, kemudian beliau dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, baik sebelum beliau, kepada sebelum beliau ataupun yang setelah beliau. Ya, hal tersebut hanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu membunuh di tanah haram itu dulu, dan sampai akan datang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada Fathu Makkah itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bisa diartikan bahwa hillun di sini ialah tinggal, bahwa engkau adalah penduduk Makkah wahai Nabi Muhammad, yang mana Makkah ini menjadi mulia karena keberadaanmu yang ada di sana wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga termasuk makna dari hillun bihadzal balad. Kemudian dikatakan wa walidi wa walad. Kemudian Allah bersumpah dengan apa? Dengan Nabi Adam alaihi salam dan anak keturunannya. Atau dengan kata lain Allah bersumpah dengan manusia. Maka ini juga menjadi dasar bahwa manusia adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain ayat yang lain yang kita ketahui, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam alaihi salam. Maka ayat ini juga menjadi isyarat bahwa manusia ataupun keturunan Nabi Adam alaihi salam, begitu juga dengan Nabi Adam, adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dijadikan objek sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa walidi wa ma walad. Nah, wa ma walad artinya di sini para keturunannya. Kenapa manusia itu begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia ini memiliki banyak keistimewaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Mereka diberikan akal oleh Allah, mereka diberikan kemampuan oleh Allah, bisa berkata-kata, bisa mengatur dan lain sebagainya. Maka ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian manusia juga diberikan kemampuan untuk bisa menyerap ilmu. Dari manusia juga terdapat para nabi, terdapat orang-orang soleh. Nah, ini juga termasuk sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan manusia. Begitu juga termasuk Nabi Adam alaihissalam, yang mana para malaikat semuanya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami ataupun aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia dalam kesusahan-kesusahan. Nah, di sini penjelasan untuk kita semuanya bahwa kehidupan manusia ini tidak ada yang bahagia selamanya. Pasti di dalam kehidupannya akan melewati kesusahan-kesusahan. Tidak ada satu hari pun yang akan kita lewati kecuali di situ ada kesusahan-kesusahan. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk penekanan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam kesulitan-kesulitan. Dan di sini ulama berkata, kesulitan tersebut itu dimulai saat kita masih di dalam perut ibu kita. Bagaimana kita di dalam kegelapan, sulit untuk bergerak dan lain sebagainya. Kemudian saat kita dilahirkan,
hal yang pertama yang kita rasakan, sakitnya dipotong tali pusar kita. Kemudian kita dibendong, kita diikat di dalam bendongan ataupun dibungkus di dalam bendongan. Kemudian setelah itu kita menyusu. Setelah kita menyusu, kita dilepaskan dari susu ibu kita. Kemudian tumbuh gigi. Kemudian gigi kita jatuh. Kemudian kita dewasa. Kemudian kita dididik oleh guru dengan mungkin ketegasannya, dididik oleh orang tua kita. Maka hal-hal ini adalah kesusahan-kesusahan yang dilewati oleh manusia. Belum lagi kalau misalnya dia sudah dewasa, dia harus kerja, dia mencari istri, nanti setelah punya istri, punya anak, setelah punya anak, anaknya harus dididik. Ini semuanya adalah kompilasi dari kesusahan-kesusahan yang ada di diri manusia. Nanti setelah itu dia akan tumbuh dewasa, kemudian dia akan tua, kemudian dia akan meninggal. Setelah meninggal, dia tidak tahu nasibnya, apakah dia akan diberikan keistimewaan, kemuliaan, atau na'udzubillah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, kemudian nanti sampai di akhirat. Maka semuanya ini adalah kumpulan dari kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada manusia. Maka hal ini harus kita sadari. Hal ini harus kita sadari, dan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak mendatangkan kemurnian, kebahagiaan untuk kita. Akan tetapi ini hanyalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita beramal agar kita mendapatkan kebahagiaan abadi yang nanti kita akan tuai pada saat kita diberikan hadiah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.